Aku Nabi ke-26, matanya sipit. Nabi dari mana itu? Nabi dari Cina komunis. Ternyata orang-orang itu gangguan jiwa orang lebih parah dari orang ini. Dia mau sudah tidak mau, tidak tahu mana. Maka lihat lembah, pakai sopan di kepala, ngomong ayat. Atau saya sarankan kepada Ngabalin dan Ari Armando ini tahun depan di Wabah Raja. Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu masuk neraka. Allah Akbar. Kurang ajar di atas kurang ajar. Jangankan kita umat Islam, orang Kristen pun marah. Kalau seorang pendeta, betul-betul pendeta, dia berhati-hati bicara. Karena orang Kristen itu minoritas di negara ini. Saya tahu persis secara psikologis, karena saya dari sana. Muhammadiyah dituduh sebagai radikal, NU tokohnya tidak tercatat. Seorang sejarawan besar, Anhar Bongbong. Heran, kok tokoh sekaya saya kaliber kayak Haji Hasyim Asy'ari bukan terhapus, tapi memang dihapus. Ada satu juga sama penduduk tim 6 tiap pesan itu. Allahu Akbar. Ini orang malas ditibiwan mengenai tampil PKI komunis ini ngaku-ngaku Nabi ke-26. Kok Yosef sampai namanya Nabi? Trending topik saya bilang. Tapi itu kan dia berdoa. Kilang bolong pecah. Kapal selam hilang. Apalagi NTT, Jawa Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah membantu bulan depan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau di yaumil akhirati. Nabi SAW, man salaka tariqan ila ilmi, salakallahu bihi tariqan ila jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Pengembaraan makhluk manusia di tengah dunia ini, prioritas utama kita adalah sujud menyembah kepada Allah. Dalam segala peristiwa dalam kasus dan peradaban hidup umat manusia, ketika membuat sebuah agreement, manusia mengikat perjanjian dengan Sang Khalik, maka turunlah wahyu kebenaran Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun aktivitas ibadah yang kita lakukan berujung kepada sujud dan beribadah. Kita berpuasa di bulan Ramadan tidaklah sempurna tanpa melaksanakan sholat. Mudah-mudahan sholat sunnah muakkad, sunnah tarawih yang kita laksanakan pada malam ini, walaupun hampir sudah mau jam 10 ini, ibu bapak masih sabar menunggu, menjadi catatan pemeran amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudaraku jamaah rahimahullah, saya kebetulan sudah hampir 2 bulan ini berkeliling roadshow dakwah, mulai dari Isra wal Mi'raj sampai dengan Ramadan ini, keliling Sumatera, Riau, dan Sumatera Barat. Tadi malam saya ceramah di Batu Tama, Padang Panjang, dan malam ini besok sampai lusa berada di Kota Padang. Melihat situasi dan kondisi umat Islam sungguh sangat memprihatinkan. Saya orang yang paling tahu persis kondisi kehidupan umat Islam di Indonesia. Hari ini kaki saya ada di Padang, besok di Kalimantan, lusa di Sulawesi. Datang waktu lain lagi di Pulau Jawa, keliling Indonesia. Tahu persis beban psikologis, beban yang sedang menimpa dalam kehidupan keimanan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan secara nasional, yang mengetahui bahwa Indonesia ini masyarakatnya adalah pemeluk Islam terbesar di dunia Indonesia. Ibu bapak saudara-saudara masih yakin kalau kita mayoritas? Tanya. 5-7 tahun belakangan ini, giroh keislaman kita semakin hari semakin terkikis. Sebenarnya saya tidak pantas bicara begini, karena saya orang luar tadinya, kafir. Ya, saya tidak pantas bicara seperti ini, tapi saya mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan. Kebetulan kami sekeluarga mendapat hidayah di bulan Ramadan, tepatnya 11 Oktober tahun 2006.
bertepatan dengan 18 Ramadan 1427 Hijriah. Mengapa kita bersusah-susah, berhaus-haus, berlapar-lapar, sampai berjam-jam puluhan 12 jam, belasan jam kita berpuasa, tasawuf? Karena kita menghormati diturunkannya Al-Quran Karim. Apa Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah kesempurnaan dari semua kitab yang dibawa para nabi. Sekali lagi, Al-Quran ini adalah kesempurnaan daripada semua kitab yang dibawa oleh para nabi. Antum mau berbicara tentang Taurat, nggak ada dalam kitab agama lain. Yang dipegang orang Yahudi sekarang bukan kitab Taurat, kitab orang Yahudi, Talmud. Nenek moyang bangsa Israel memegang kitab yang namanya Taurat. Sudah kadaluarsa. Dan Taurat itu bukan dalam bentuk buku seperti ini, bukan dalam bentuk manuskrip, bukan dalam bentuk teori. Taurat Musa itu diserahkan Allah di Bukit Tursina dalam bentuk 2 loh batu yang bertuliskan 5 perintah, dan sebut dalam studi teologi the 10 Commandments to the Israel descendants. 10 perintah yang Allah berikan bagi Bani Israel sudah kadaluarsa, bukan dalam bentuk buku. Makanya tidak ada seorang ahli bibliologi, ahli sejarah yang dapat membuktikan Taurat secara letterless. Siapa yang bisa membuktikan itu? Ibu bapak mencari naskah tentang Buya Hamka, mencari tahu latar belakang background daripada Buya Hamka, atau sekaligus mencari tahu latar belakang Dipo Nusantara IT, tokoh PKI. Bapak Ibu mesti mengadakan penelitian ke Maninjau. Betul, saya pernah ke sana lewat Kelok 20 Ampere. Indonesia mana saya belum masuk. Lewat Kelok 20 Ampere. Berapa? 4 Ampere. 4 tempat. Sorry, saya salah. Tapi saya sudah selama di sana. Namanya Maninjau. Lewat Madura. Sudah tembus saya sampai ke sana. Ketika kita mencari tahu sejarah tentang 2 tokoh ini, maka kita memerlukan referensi historik. No history, no truth. No truth, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, pasti tidak ada teori. Dan tidak ada teori, pasti tidak ada ilmu pengetahuan. Makanya Nabi kita diutus dengan membawa teori. Kita semua mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh Allah berdasarkan keterangan teori dari latar belakang historik sejarah. Lalu kita mengenal Nabi-Nabi yang lain, dari mana referensinya? Itu maksud saya. Dari mana referensinya? Belum datang umat Islam, belum datang umat Nabi. Ketika Allah berikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, Allah katakan, Musa, ini atau itu umat Muhammad Nuraini kaila yadullah jumbatani. Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Kalau Musa, lalu Musa bertanya, menurut ini Rabbi, 2 cahaya apa itu ya Tuhanku? Qala Allah Ta'ala, nurul Quran wa nurul Ramadan. Wa ma jumatan ya Rabbi, untuk menerangi 2 kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumil qiyamah, untuk menerangi umat Muhammad dari siksa kubur dan kegelapan hari. Waktu Allah memberikan wahyu kepada Musa di Bukit Tursina, apa umat Islam sudah hadir atau belum? Jauh di sana umat Islam belum datang, umat Muhammad belum hadir. Sejarahnya terus bergandengan erat. 3.500 tahun datang sosok Nabi yang dilahirkan dengan cara spektakuler. Siapa namanya? Isa al-Masih. Nama di kampung halamannya Jesu al-Habasyah. Datang dengan membawa kitab, bukan juga dalam bentuk teori kitab begini, diteteskan pada lisannya yang namanya Injil. Isa juga menyampaikan, min barismuhu Ahmad. Wa itzqala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaihi wasallam.
Wa inna yadaya minat Taurat wa nuwasisru fi rasulil ya'ti min ismuhu Ahmad. Dengar Israel, saya hamba Allah. Ketika Isa dan Maryam berkata, "Hai Bani Israel, aku adalah hamba Allah. Akan yang kita Allah mengutus aku di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku," kata Al-Masih, Taurat. Tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Surat 61 ayat yang ke-6. Al-Quran sudah datang atau belum? Waktu Isa bicara begini, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Al-Quran sudah ada atau belum? Sudah. Buktinya sampai sekarang ada. Saya ibu bapak, orang yang masuk Islam dengan dasar kebenaran teori yang kuat, bukan mimpi. Saya tidak percaya kalau ada orang mualaf masuk Islam karena mimpi. 1000%. Benteng keislaman mereka itu rapuh. Hati-hati. Sudah tokoh dan ulama jadi sasaran. Sekarang yang diincar adalah para mualaf. Dan saya sudah bicara, kalau ada 1000 pejuang Islam, Yahya satu di dalamnya. Jika tinggal 100, saya pun satu di dalamnya. Masih ada saya di dalamnya. Jika tinggal 10, saya masih ada. Jika tinggal 1, saya pun akan terlibat. Saya orangnya. Alhamdulillah, sampai hari ini tidak pernah takut saya menghadapi rezim ini. Saya tetap berkeliling berdakwah dengan satu tujuan, bahwa kehidupan di dunia ini hanya permainan, hanya kedipan mata. Kita beribadah kepada Allah. Apa yang kita saksikan dengan kehidupan yang nanti. Negeri kita ini bukan dunia. Al-mu'minuna la ya'mutuna wal yunqalun. Orang Islam tak pernah mati, tapi mereka kembali ke negeri asal, pulang kampung. Ada perantau di sini. Ada perantau di sini. Perantau tahu kalau dia di negeri lain, dia konsen mencari nafkah. Dia pulang ke negeri asal, dia pulang, dia liburan. Dia apa itu istilah yang di blok-blok oleh pemerintah? Dia mudik. Dia datang untuk berlebaran, dia datang untuk berpuasa, untuk mengadakan hari raya dengan keluarga, sanak family. Negerinya adalah Sumatera Barat, negerinya adalah Aceh, negerinya adalah Kalimantan, bukan di sini. Dia perantau. Ini persoalan yang sangat serius. Beberapa minggu, sudah seminggu barangkali, sosok kafir yang menghina, mencela. Ibu bapak kayaknya takut ini dan perasaan saya bisa rasa. Karena memang begini keadaannya, ditekan bisa-bisa. Ada sosok makhluk yang bernama, banyak sekali namanya. Tidak ada yang mau berkomentar. Mayoritas bagaimana kita ini? Tanggung jawab kita adalah untuk agama ini. Dia mengatakan apa yang kita lakukan ini lalim. Tahu kata lalim? Lalim itu jahat. Ini orang bukan pendeta. Saya orang yang mempendetakan pendeta, jadi tahu persis. Saya rektor di sana. Saya yang mengisbatkan pendeta. Kendati perusahaan mereka pintar dan hancurkan betul, tapi belum hancur. Belum hancur. Karena saya hanya bersandar kepada makhluk, bukan kepada organisasi Islam. Berdakwah saya cuma dengan istri anak keliling Indonesia. Nggak ada tendensi, tidak ada urgensi lain kecuali tegaknya Islam, bukan bendera Islam. Jadi kami nggak peduli. Perjuangan kami untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam. Ibu bapak perhatikan. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu masuk neraka. Allahu Akbar. Kurang ajar di atas kurang ajar. Jangankan kita umat Islam, orang Kristen pun marah. Kalau seorang pendeta, betul-betul pendeta, dia berhati-hati bicara. Karena orang Kristen itu minoritas di negara ini. Saya tahu persis secara psikologis, karena saya di sana. Orang bilang Ustaz Yahya itu keras. Bukan keras. Bukan keras. Benci sama orang Kristen. Siapa yang benci? Saya sudah merdeka. Saya dan keluarga sudah selamat. Maunya saya, orang Kristen juga selamat. Tapi jangan bilang kafir Ustaz, bilang non-muslim. Di Al-Quran ajarkan saya kafir. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha masbuhu Maryam. Tapi orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Secara psikologis sengaja ditekan begini. Karena rezim ini, pejabat-pejabat kita banyak yang mendukung. Termasuk Menteri Agama.
Dia kemarin-kemarin memuji kitabnya orang Kristen. Sekarang apa? Dia marah besar. Ibu bapak, ini bukan main-main. Bukan main-main. Situasi agama kita di Indonesia ini bukan main-main. Bisa jadi nanti satu saat sementara sholat begini, di tempat masjid yang bagus begini, udah apa itu air conditioner, AC, tiba-tiba di rakaat pertama, rakaat kedua, tidak menutup kemungkinan kepala kita sudah menggelinding bisa jadi. Peristiwa 6548 sebenarnya tanda-tandanya. Baru 1 hari lalu, DPR ribut karena apa? Pancasila dan bahasa Indonesia dihapuskan dari mata kuliah dasar umum. Itu berapa SKS kalau DPR? Dari SD sampai perguruan tinggi ada pelajaran Pancasila. Atau saya dulu waktu masih sekolah SD, SMP, SMA tidak ada lagi itu tentang PMP, pendidikan moral Pancasila. Itu sudah tidak ada yang menepaskan kehidupan kita, baik dalam kehidupan individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan dalam melaksanakan dan dijawantahkan roda pemerintahan dinampas hidupkan oleh Pancasila. Sudah tidak ada, dihapuskan dari kurikulum. Muhammadiyah dituduh sebagai radikal. NU tokohnya tidak tercatat. Seorang sejarawan besar Anhar Bongbong. Heran, kok tokoh sekaliber kayak Haji Hasyim Asy'ari bukan terhapus, tapi memang dihapus. Maka dijadikan sebagai kamus. Ini kata Nabi SAW, kalau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahli, rusak semuanya. Ini kita ibu bapak, di Ramadan kali ini memang terasa betul nggak ada zero di Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, pemerintah masih mengizinkan kita sholat tarawih. Tahun kemarin bisa nggak? Aku kejar kita. Masuk ke masjid, mesti tes dulu berapa derajat suhu. Menggunakan apa? Termogen atau apa itu namanya? Apa detektor untuk melihat derajat suhu tubuh kita? Atau tidak lockdown, karantina wilayah. Alhamdulillah, kita masih boleh beribadah dengan gembira. Kita menyambut bulan suci Ramadan. Man qariya fi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala nar. Barang siapa senang menyambut bulan suci Ramadan, maka diharapkan oleh Allah jasadnya, tubuhnya disentuh oleh api neraka. Barang senang itu belum mengamalkan, belum kita berpuasa. Karena ini barang ini, puasa ini, saum Ramadan ini adalah latihan kejujuran, latihan keberanian, keterbukaan seorang hamba dengan sang Khalik. Kullu amal ibni Adam lahu bila saum fa innahu bi'ana asli. Kata Allah, semua amalan anak cucu Adam untuk dirinya sendiri kecuali saum Ramadan untuk aku, karena aku yang menilainya. Artinya soal terkait dengan saum seseorang hanya Allah yang tahu ini orang berpuasa atau tidak. Hanya satu alasan kita berpuasa, menghormati diturunkannya saum Ibrahim di malam pertama Ramadan. Allah turunkan. Semua nabi berpuasa di bulan Ramadan. Setiap nabi menerima wahyu di bulan Ramadan. Dialihbahasakan dari Arab kuno dengan istilah romantis, panas. Panas karena terbakar dosa-dosa kita, panas karena cuaca menahan haus, dahaga, panas karena lapar, panas karena perbuatan musik yang kita lakukan. Dibakar oleh Allah. Nah, disitulah diambil sebuah akar kata romantis, panas. Makanya di Al-Quran diterangkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Siapa orang-orang itu? Nabi dan para pengikut-pengikutnya. Tapi semua nabi yang datang tidak pernah membawa label kita. Mereka menyampaikan secara lisan firman yang Allah wahyukan. Termasuk Nabi Isa, tidak ada Injil asli. Injil asli nanti tertulis pada abad yang ke-6. Ini yang saya menceritakan malam ini. Apa makna syahrul Ramadan allazi unsila sehingga disebut hudalinas bagi seluruh manusia. Al-Quran diturunkan bukan kepada orang Islam saja. Apa kita berpuasa ini melihat bintang yang ada di Mekah atau bintang yang ada di langit? Kita melihat bintang di Mekah atau bintang yang ada di langit? Kita melihat bulan yang ada di langit atau bulan yang ada di Mekah? Bulan yang ada di langit. Dengan satu penelitian para ahli, para astronom, kemudian memutuskan satu Ramadan jatuh pada hari apa, tanggal berapa, malam berapa. Barulah kita berpuasa. Bukan dalam penelitian secara spesifik, tapi dalam penelitian secara universal, sama dengan eksistensi Rasulullah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sifat daripada keuniversalan Quran sama dengan sifat yang ada dalam keuniversalan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi ini gagal, tak ada satu yang berhasil. Ibu bapak jangan saya mengatakan Nabi Isa itu asumsi ibu bapak kepada Kristen. Allahu Akbar. Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Kristen tidak ada hubungan dengan kitab Injil. Karena yang dipegang oleh Kristen bukan Injil. Kalau Injil, tunjukkan sama saya bahasa asli yang Isa pakai dunia. Bahasa yang dipakai Isa di dunia ketika beliau datang sebagai Nabi, dia menggunakan bahasa Suriah. Qul ini Abdullah yatani al-kitab wa ja'alna li nabiyyan wa ja'alna li mubarakan aina ma kuntu awsani bi salati wa zakati. Isa diperintahkan Allah untuk sholat dan membayar zakat. Kalau sholat dan bayar zakat orang Kristen atau Islam dia? Allah. Kenapa antum mengumumkan selama itu? Siapa yang ajar selama itu? Nah, oleh karenanya dulu bayar dulu, saya minta waktu 10 menit saja, jangan dulu pulang, jangan dulu berdiri. Kalau berdiri sudah tahu ini berarti benci sama saya. Iya, tahu saya. Ini cebongnya jangan. Dan apa kau cebong? Pulang saja. Ya begitu ya. Karena saya tidak peduli antum mau percaya atau tidak, saya tidak peduli. Karena saya hanya mau bilang sama ibu bapak, Islam kita beda. Islam saya Islam pengetahuan. Makanya saya kuat. Insya Allah saya kuat. Nonton aja di YouTube itu. Tinggal satu yang masuk melawan. Makhluk yang di depan bapak ibu ini. Hamba yang doif. Ibarat yang cuma tiang kecil yang sedang menolong bangunan yang sudah milik ini. Allah boleh saya ingat. Ibarat tiang, ibarat apa itu namanya skor. Ini cuma tiang kecil yang berusaha menolong bangunan yang berat di rumah. Tiang yang besar kan lagi di Palestina. Habib mana? Muhammad Rizik Sihab. Nah, tiang-tiang kecil ini sudah pada kabur semua tiara. Semua yang memiliki, kenapa? Metodologi dakwah itu kan dua kawan. Amar ma'ruf nahi munkar. Banyak ustaz buya kiai memilih apa? Lalu ada yang jadi komisaris, ada yang jadi berusaha asisten, bahkan ada yang jadi wapres. Maksud juga boleh. Aduh. Jadi dia kawan. Yang tenang, kita harus boleh apa guys. Tadilah pada guys. Iyo. Tadi Buya sudah menerangkan tentang nikmatnya indahnya Ramadan, tapi akar dari persoalan Ramadan dan spesifikasi politis dalam romantika dunia belum saya sampaikan. Abo yang sampaikan. Iyo, bangunan ini kuat bukan tiangnya, bukan dindingnya. Bangunan ini kuat karena fondasinya kuat. Amin ya Rabbal. Percuma tiang bagus kalau di bawah rapuh. Bapak sudah lihat dengan keras-keras bapak, sekeras kerajaan di samping Pak Jokowi aja tumbang. Ada satu juga seorang putih munafik besar itu. Allahu Akbar. Innalillah. Ini orang bahas di TV One mengenai tapir PKI komunis ini ngaku-ngaku Nabi G26. Kok nyosor sampai nama Yahya Madawi? Trending topik saya memang. Apa itu? Kopi. Allahu Akbar. Ketahuan oleh cinta ikhlas. Oh, dan air putih, ustaz besar air putih. Masya Allah, soroti. Pendek ceramah kalau ini. Kopi lah, Pak. Kopi itu ada dua definisi makna filosofis. Pertama, kopi itu mendeteksi keikhlasan panitia. Kalau dia manis berarti panitia ikhlas. Insya Allah amplopnya tebal. Allah Akbar. Imanuhu fi amplopihim. Ustaz Imanuhu fi amplopihim. Ya. Saya keluar dari Kristen karena Imanuhu fi amplopihim. Soalnya di sana kata saya dulu disebutkan cuma $300 tiap bulan. Nah, ya, ini saya bilang dulu kayak pintu, taplak meja. Kurang aja saya. Itu saya baru motor dari mobil. Mau coba-coba ke sini jangan di mobil. Istri saya bilang, Pak, taplak meja jangan lupa. Oh iya sih. Karena dia tahu bagaimana saya dulu membolong-bolong Islam, sorban begini saya bilang taplak meja. Orang pakai gamis begini, itu bilang apa? Kayak pintu, korden. Orang pakai jenggot saya dulu teroris. Semua sekarang dipakaikan Allah ke saya. Ini sorban saya pakai bukan taplak meja di Tanah Abang, 25.000. Ya, dan ini di Tanah Abang, tidak bayar ini, sehingga diskon. Oh ya, masuk ke Tanah Abang, pasar Tanah Abang itu di Blok F. Udah semua situ orang awal semua di situ. Waalaikumsalam. Cakap aku ya, kau jangan aja udah. Bilang lagi ya, apa nak cari? Begini.
Uang tidak terpakai sepeser pun, gratis. Dulu minum kopi hantam buah ayam, wah pulang, pikul barang. Saya tanya, berapa harga ini? 60.000. Nggak sampai 100 di kamar. Bagaimana saya turun? Dari ujung kaki sampai kepala. Europe style. Tinggalkan itu, neraka. Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun-nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Tinggalkan itu. Enggak ada komen. Untuk apa? Mendapatkan sesungguhnya kalau jiwa kita binasa. Islam inilah sumber ketenangan dunia hatta akhirat. Di sini kalau mau selamat, way of life. Islam itu adalah jalan kehidupan. Kalau mau selamat, masuk Islam. Ini agama yang paling sempurna, agama yang paling suci, agama yang paling benar. Islam. Aina dinah, innallahi Islam. Qala Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Semua telah kita berada. Setelah suruh Ibrahim diberikan di malam pertama Ramadan, Allah Subhanahu wa taala 700 tahun malam pada Ramadan berikan Taurat Musa. Setelah Taurat Musa 500 tahun Allah berikan kitab Song of David atau dalam bahasa Ibrani Mizmor atau dalam bahasa Arab Zabur Daud. Kitab nyanyian Daud, kitab puji-pujian Daud, Samil yang diberikan dalam susunan kitab kepada David 500 tahun setelah Daud. Setelah Zabur Daud 1200 tahun kemudian malam kedua, malam ke-18 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala turunkan lembar kitab Injil Isa alaihissalam. Setelah Injil Isa alaihissalam 620 tahun kemudian malam ke-27 Ramadan disempurnakan kitab para nabi ini dengan kitab yang namanya Al-Furqan, pembeda antara hak dan batin. Tapi terkait Al-Furqan, Al-Quran ini mengenai surat Al-Fatihah sampai Quran surah An-Nas 114 surat 30 juz 6.666 ayat diturunkan secara berangsur-angsur ke bumi pada malam Nuzulul malam Baroah, malam Tanjil 27 Ramadan. Itulah malam Lailatul Qadar. Pendeta-pendeta bukan tidak tahu itu. Pendeta semua di dunia ini tahu. Siapa pendeta yang jujur pasti dia masuk Islam. Ini persoalannya. Makanya yang serang saya bukan pendeta, yang serang saya orang-orang Kristen di gereja itu. Bahkan yang paling banyak menyerang saya adalah kaum munafik. Nah, penjilat, padilat. Ya, ini lagi musim sekarang di Indonesia. Allahu Akbar. Ini orang lagi bahas penista agama. Nyadar saya puas dan kunjungkan lain Habib Rizik. Jurgit di Muhammad Ali. Apa urusannya? Apa derajat levelnya kami dengan si goblok ini? Si siapa ini namanya? Sang atau siapa? Sang atau siapa? Dia mengaku sebagai Nabi ke-25. ke-26. Ibu apa bayangkan? Secara studi antropomorfisme dalam sebuah studi antropos anatomi itu, setiap suku di dunia ini ada 4 karakter. Sem, 3, Sem, Ham, dan Yafet. Dari keturunan Adam sampai kepada Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ada yang kulit putih, kecil, mata sipit, tinggal di Asia, kulitnya putih, posturnya, tulangnya kecil. Ada yang kulit hitam di bagian Ham sana, Eropa, Afrika, dan kemudian Eropa. Sem. Makanya Amerika disebut dengan negara paman Sam, paman Sem. Ini kalau saya perhadapkan kepada ibu bapak, 2 orang yang duduk di depan. Satu kulitnya hitam, rambut keriting, matanya besar. Satu kulit putih, rambutnya kemerah-merahan, matanya hijau kebiruan, biru kehijau-hijauan. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, mana Eropa, mana orang Eropa, mana Afrika? Yang Afrika yang mana? Yang mata besar, identik dengan rambut keriting, hitam kulitnya Afrika. Eropa, kulitnya putih, matanya hijau kebiruan, biru kehijau-hijauan. Yang ngaku Nabi ke-26, matanya sipit. Nabi dari mana itu? Nabi dari Cina komunis. Betul atau betul? Susah polisi mempegang. Ini orang pintar begitu. Mana? Dosen antropologi budaya. Berkomentar di abad ke-21 harus mempunyai landasan kemampuan akademik. Saudara saya 4 kali dipanggil pengadilan. Rocky Gerung satu kampung sama saya. Oh ya, memang satu kampung sama Manado. Background kami orang Manado itu buat dalam pengetahuan filsafat. Jadi antum kalau coba bermain logika, kami ulung. Oh ya, agama yang tidak rasional ditinggalkan. Ibu apa bukan saja
persentase umat Islam sekarang? Berapa perkembangannya? 2, sekian miliar. 2075 Islam akan menguasai dunia. Allahu Akbar. Sudah dianalisis perkembangan Islam bukan di Asia, perkembangan Islam Eropa dan Amerika. Luar biasa perkembangan Islam. Sekalipun kita di Indonesia ditekan, nggak apa-apa. Tekanan ini diperhatikan. Indonesia ini sudah beberapa kali, mulai dari Belanda, Jepang, Spanyol, Portugis, kalah semua. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah bumi syariah, dibangun di atas landasan pengakuan kalimat Allah la ilaha illallah, berdasarkan undang-undangnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Landasan pengakuan inilah kemudian founding fathers kita itu mayoritas daripada mereka adalah ulama. 80% founding fathers kita berdarah Minang Kabau. Manado ada beberapa orang. Allah Akbar. Jadi tidak mungkin orang Minangkabau berkhianat kepada NKRI. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Kita ini kalau susah-susah begini kan bukan juga kesalahan Pak Jokowi dan Pak Maruf, bukan. Ibu kalau orang cerdas, dia tidak akan mendukung Pak Jokowi dan Pak Maruf. Apa maksudnya? Ambo dari dulu tak pernah langsung serang. Begini Bu, ya kalau ada dokter sini bagus lah. Kalau antum bisu di pantat, tak mungkin suntik di bisu. Iya, dokter akan cari di mana titik saraf sehingga orang ini dapat bisu. Di mana pusat saraf yang mengganggu, di mana infeksi bakteri yang masuk. Di situ dicarikan vitamin apa, suntikan apa yang cocok untuk membunuh virus. Tidak langsung suntik di bisu. Semua yang terjadi ini bukan pula Pak Jokowi dan Pak Maruf. Secara undang-undang, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dimenangkan atau mereka menang, sesungguhnya Jokowi Maruf adalah presiden kita. Sudah dilantik berdasarkan undang. Kalau kita serang ke situ, senang sekali bandingan-bandingan ini. Di sekelompok, segelintir pensiunan, segelintir muda-muda tua yang ada dalam lingkaran Joko Widodo yang memperalat pasir bayaran. Apa yang berkepentingan di dalam? Anak cucu komunis berambisi. Dulu mereka masih bayi seperti itu, masih dipeluk-peluk. Mereka kuliah di Moskow, mereka kuliah di Cina, mereka kuliah di Eropa, mereka pulang dengan bawa pengetahuan. Terbalik sekarang. Sementara pendidikan di Indonesia di bawah garis rata-rata. Apalagi beberapa menteri pendidikan yang sekarang ini, Allah Akbar. Tampang Arab kawan. Kalau saya ini memang tampang penjahat. Iya, tapi amin ya Rabbal. Ini tampang Arab kelakuan iblis. Iya, ya. Mestinya kan tampang itu sesuai dengan ini Bapak. Kalau bukan ahli, hancur kita. Tapi bagaimana ini Ustaz? Insya Allah kami akan tetap berjuang. Buktinya saya tetap berkeliling. Saya datang ke masjid-masjid. Mari kita bangkit. Jangan serang ke Pak Jokowi dan Pak Maruf. Secara politik Pak Jokowi punya hak prerogatif. Dan saya tidak yakin kalau Jokowi yang bermain semua itu. Pak Jokowi secara personal belum cocok menjadi presiden. Ya, kalau ada orang akademisi pasti tahu. Coba saya tanya orang pintar di Indonesia ini siapa? Akademisi? Bukan. Orang pintar di Indonesia ini jenderal angkatan darat. Dan sesuai dengan hadis Nabi, pasukan fi ilmi wal jismi al-qawiyyu amin. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang pasukan di ilmi, mempunyai cakrawala kemampuan keilmuan, leadership. Kan beliau berdua ini satu. Yang tidak bisa jadi bulan Ramadan. Hampir lewat kamu. Agama itu mustaqil ila arba'ati nafari talil Quran wa hafi lisan multi-ani wa suimina fi syahri Ramadan. Jadi jangan sampai lisan saya bicara. Tak apa. Tapi bukan Pak Jokowi dan Pak Maruf dan Pak Jokowi tahun satu ini kan cuma ber-ber. Nah, buktinya miras mau dilegalkan, tahun cuma diam. Itu tahu ditanya komentator, maaf Kiai, itu Pak Jokowi mau sahkan kita Pak Kiai tahu. Saya tidak tahu. Mantap. Ya, Jokowi kan mau sahkan apa itu? Minuman keras. Siapa yang suruh Pak Jokowi? Pasti ada yang bisnis demi investasi Pak. Yuk kita legalkan miras. Termasuk saya yang berkomentar di itu. Jokowi cabut lagi. Bukan Pak Jokowi, yakin sama saya, insya Allah jemaah. Saya ini orang yang tahu membaca realitas politik di masyarakat. Paham betul saya. Saya cuma pernah melihat kok beliau pakai jas. Saya kan lihat begini. Oh, berarti bukan mafia. Kalau orang pernah studi leadership,
Makan pun sendok cari mulut. Karena ada studi tentang pimpinan itu. Kalau pakai whisky, pakai jas mahal, bang sudah keringat begini. Mereka bukan mafia. Mafia-mafia di Amerika dan Eropa, Cina sana pakai jas semua. Dan saya orang yang dulu pakai jas. Ikat jas pun tidak sembarang ikat jas. Saya tinggalkan semua. Pakai sepatu saya pun takut sekarang. Sandal saya sandal plastik itu yang 7.000 harganya. Sampai keluarga saya dari Manado sering kali datang. Mau-maunya kamu begini deh. Ya memang begini saya pilih. Kalau saya mau mati besok, saya tahu saya akan menghadap Allah besok. Saya akan mati besok. Sebagai seorang mukmin, tak ada yang masuk neraka. Semuanya mukmin itu. Sekalipun setipis rambut, kata Nabi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah ana Muhammad Rasulullah, haramullahu alaihi, haram bagi mereka neraka. Jadi nggak betul itu kalau ustaz ceramah masuk neraka, sudahlah. Itu jangan percaya, anggap ada yang rusak itu. Nggak ada, semua muslim masuk surga. Akibat inilah kafir membaca celah, lubang yang masuk ke dalam, dia goyang di dalam internal kita. Jangan kasih peluang. Karena yang mendidik masyarakat jamaah Islam ini, jamaah dimanapun berada adalah pendakwah. Mau ngomong di sini silakan kunut, tidak kunut juga silakan jadi coklat lebih bagus. Apa yang dipersoalkan? Saya kalau hadir di masjid kuliah subuh disuruh jadi imam, nggak mau saya kuliah subuh. Kenapa? Karena saya tahu di Indonesia ini ada masjid kunut, ada tidak kunut. Ada saya baca kunut yang tidak kunut marah, curiga sama saya. Oh berarti Pak Yahya ini ilmu. Ada saya tidak kunut, akan curiga. Oh berarti Pak Yahya bawa dia. Sebagai mubalik persatukan dua kelompok besar ini. Amin ya rabbal. Sangat bahagia hati saya. Poros Islam, PAN, PKS, apa kemarin itu? PKB dan apa? Yang satu lagi. Ketiga, ini poros Islam. Kemarin memangnya kita ini dengan politikus beda. Kami dan politikus membaca peristiwa sudah terjadi. Referensi yang kami pegang sebagai pendakwah Quran dan hadis. Saya belum baru 15 tahun jadi muslim. Perbendaharaan melihat dunia lebih tahu ke sana. Bukan yang membaca buku Albert Einstein, bukan membaca Smith, bukan membaca William Steele, bukan. Saya membaca kitabullah Al-Quran. Begini manusia ke depan. Begini dunia ke depan. Begini dunia sekarang. Tak kaget dengan situasi begini. Ya ayuhan nabiyyu, jahidil kufar wal munafiqin. Wa'us alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Jadi sudah tahu kami, memang satu paket, satu saudara kembar antara munafik dengan kafir. Memang saudara kembar itu, satu bapak dua ibu. Munafik itu adalah penyakit jiwa berat. Mohon maaf, orang kalau sudah mengidap penyakit munafik, nggak peduli mau dia pejabat, mau dia ulama, kalau memang dari tiga. Saya nanti tahu, saya tulis buku munafik. Jadi saya tahu tulis, saya baru tahu untuk apa pernah dijelaskan. Apakah dalam istilah biologi tahu octopus hominicus, perubahan behavior, kelakuan daripada hewan. Bagaimana hewan berkamuflase? Karena ada pigmen yang merubah gurita dan bunglon, bisa merubah dalam situasi dan keadaan bagaimanapun. Pigmen biru dan putih melekat pada gurita, pada bunglon, sedangkan pigmen yang berwarna-warni melekat pada bunglon. Dan referensi bukan saya terus baca. Ternyata orang munafik itu gangguan jiwa berat, lebih parah dari orang gila. Memang sudah tidak tahu mana. Maka lihatlah yang pakai sorban di kepala, ngomong ayat. Dia yang selalu bicara di YouTube di mana-mana. Yahya Waloni dipenjarakan. Saya sudah bilang tadi, 4 kali Rocky Gerung diperhadapkan di pengadilan. 4 kali juga hakim datang ke Rocky minta tambahan 1 bulan semester belajar hukum itu logika. Kami terlatih dengan kemampuan filsafat logika. Kebetulan saya backgroundnya filsafat. Ilmu pidana itu orang melakukan hukum pidana baru dia masuk penjara. Ada aja hukum pidana karena ada kejahatan di masyarakat. Kejahatan apa yang saya buat? Saya bilang orang Kristen kafir masuk neraka, pasal berapa saya masuk penjara? Hakim pun bilang tidak bisa di P21 ini. Kalau saya merasa bersalah, hendaknya orang Kristen berdoa atau jangan lapor ke polisi, lapor kepada Yesus. Karena Yesus bukan Isa, Yesus adalah Tuhan Kristen. Jangan diganggu, lakum didukung walihin. Jangan diganggu itu, orang punya Tuhan itu. Tapi Nabi Isa adalah Nabi kita umat Islam. Nabi yang keberapa itu? Nabi yang ke-24, yang ke-25 Nabi Muhammad, yang ke-26
Ini bilang guru besar bukan, bilang dosen bukan. Saudara ibu bapak, apa namanya orang mutat itu gak bisa dibandingkan dengan kita yang dari kafir. Kalau bapak lihat sejarah-sejarah orang masuk Islam di Singkawang, Batin Kawal, Waskorno, Wasmismen, Rohaniawan, artis, atlet, hamparan sejarah-sejarah sudah membuktikan. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Orang yang masuk Islam itu kompetensi mereka, kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Tidak bukan dunia yang mereka cari, mereka hanya mencari ridho Allah. Seperti saya dan keluarga, kesana kemarin berdakwah, Allahu Akbar. Difitnah bisa-bisa, dicaci maki, dihina bisa-bisa. Adakah saya lemah? Tidak pernah saya tanggapi. Ya Allah, ampuni orang-orang kami, karena mereka tidak tahu kebenaran. Berikan hidayah kepada mereka. Ribuan kami Islamkan di Indonesia. Apa enggak jengkel? Pendapatan pendeta makin berkurang. Bapak Ibu mesti tahu ya, pendeta itu dapat gaji dari jemaat. Makanya jemaat Kristen, gereja Betel, Pantekosta, Katolik itu nggak akur Pak. Walaupun sama-sama Protestan, pasti bermusuhan mereka. Karena mereka saling merebut domba di kandang domba. Bapak nggak percaya, Ambo ini pelaku dulu. Cuma Ambo tidak pernah memimpin jemaat. Ambo yang mengajarkan orang jadi pendeta. Jadi Ambo ini kan tuanya tapi beda Pak. Ini memang dari tuanya. Makanya cepat belajar Al-Quran. Oh, di Israel, orang Israel menyebut Alef, orang Arab menyebut Alif. Orang Israel menyebut Bet, Gidal, Dalet, Waw, Syahid, Yetet, Yot, Kaf, Lamet, Menur, sampai ayat bersyariat profesional. Penulisan kanan dikit. Saya mengajar dosen bahasa Ibrani. Saya terus masuk Islam. Allah, gampang ini. Tapi Ibraninya tidak menggunakan vowel, semuanya konsonan. Kalau kita di Islam, kita pun mundur. Kita tidak punya sakal, tidak ada baris. Itu bahasa Ibrani. Semakin Bapak Ibu kuasai kosakata Prancis, makin jago bahasa Ibrani. Dan itulah bahasa yang dipakai oleh Mesir. Semai Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Dengar dari Israel, Tuhanmu adalah Yahweh. Yahweh itu Ehad. Ehad itu bahasa Arabnya Ahad. Orang Arab Yahudi itu kalau bilang kamu Anta, bilang saya anak, sama. Bahasa ibu mereka adalah bahasa Arab. Makanya bahasa Isa ibunya adalah bahasa Suryani, Syria. Ini tidak ada dalam buku Alkitab. Tidak ada. Kalau ada, besok pagi saya kembali ke Kristen lagi. Karena saya bisa baca huruf itu, saya bisa baca. Ada 3 pendeta di Indonesia, 2 sudah mati, karena sudah neraka tinggal saya. Maka mana lagi kawan? Nggak ada ampun, no mercy. Kita mengatakan hitam, putih katakan putih. Ya, minimal penjara, maksimal mati orang bunuh. Apa ini untuk Islam? Ya, sampaikan bukan dengan kebencian, tapi saya. Begitu ketemu nanti, saya sementara di surga, dia di neraka. Kenapa yang jauh sudah berdua? Saya sudah sampaikan dia kemarin dengan hakim. Dia memang dia tidak mau masuk Islam. Lolos, tidak ada beban lagi di dunia. Lolos, itu maksud aku. Jangan sampai antum ke surga, disuruh turun lagi karena ada komplain dari neraka. Ini ya kepada buya-buya ini sampaikan yang baik. Pokoknya yang tidak punya pengalaman di neraka jangan sampaikan, bahaya itu. Saya aja yang boleh sampaikan, karena saya pernah ke neraka dulu, balik lagi. Memang agak ini ya, waktu pertama masuk Islam agak wajib saya mau ke masjid disuruh sunat. Allah. Sunat di mana, Pak? Nah, Pak Indra, di ujung saja. Saya bilang Pak Kiai, saya suka ke masjid. Jangan dulu Bapak pun sunat. Ya sudah sekarang aja Pak Kiai, besok tunggu menterinya. Begitu disunat, dijepit dengan bangku begini kok. Masya Allah. Dua minggu yang mengisap. Saya bilang istri saya, kawan, sini. Bikin bangku yang panjang begini, gak jahit supaya dia tinggal begini. Sakitnya minta ampun. Ini adalah salah satu mungkin syarat yang pendeta-pendeta takut masuk. Sedangkan roh dikasih, apalagi semua batang leher. Saya bilang kiai akan bilang sunat kiai. Kalau batang leher dari syarat, silakan. Itu namanya hidayah petunjuk. Satu keluarga bukan mau kawin. Ini kan banyak masuk Islam mau kawin, habis mandi seperti buang. Kami sekeluarga pelabuhan terakhir kami adalah nggak mau main-main kami.
Saya sering terawih di Padang tahun berapa kemarin? 2010, 2011. Sampai hari ini tensi dakwah saya tidak menurun, tetap begitu. Karena kalau buka mulut saya, lidah saya cuma satu. Kalau lidah bukan. Habis bicara A jadi B, habis bicara B jadi C. Jadi itu si munafik itu yang sering nggak suka sama saya itu kan, maksud saya kalau nggak suka urus secara pribadi. Atau saya sarankan kepada Ngabalin dan Ade Armando ini tahun depan ikut tes polisi, iya kan? Kalau jadi polisi kan bisa penjarakan orang kan begitu. Tes polisi lulus jadi polisi langsung jadi Kapolri. Artinya ibu bapak, polisi itu aparat bekerja dengan undang-undang. Aparat bukan alat politikus. Dan kita sebagai masyarakat jangan mau diadu-domba dengan apa? Tetangga kita ada polisi, tetangga kita, saudara kita ada polisi, ponakan kita, saudara kita ada polisi, ada aparat tadi. Jangan mau kita diadu-domba. PKI tunggu-tunggu supaya umat Islam bermusuhan dengan apa? Aparat, rangkul aparat kita. Kalau Ustaz ditangkap sekolah dia menjadi jenderal. Saya ceramah di Jambi tahun 2015. Saya balik tahun 2020. Ceramah di Jambi. Saya tunjuk begini, anak itu waktu itu masih SMA. Nanti saya akan jadi perwira pejabat di masa depan. 5 tahun kemudian saya datang, Masya Allah, dia libur. Ustaz tunjuk 4 tahun lalu. Sekarang saya sudah pendidikan agama, calon DPR. Yang tidak sholat, yang tukang mabuk, jadi berubah. Kalau semua ulama di dalam penjara, pidana apa yang kita buat? Peristiwa yang menimpa Habib Rizik Syihab ini bukan peristiwa hukum, peristiwa politik. Satu Ustaz yang bermain 9 cacing Taiwan. Makanya Habib tahu langkah politik ini. Habib tidak mau menyuruh masyarakat memberontak karena Habib adalah seorang ulama. Beliau tahu langkah hukumnya. Kenapa? Di dalam hadis sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ada pemimpin zalim, ada pemimpin yang tidak berpihak kepada kami, kebijakan politik menyusahkan, menyulitkan kami." Ada Rasul, Muslim, dia Muslim ya Rasul, dia sholat ya Rasul. Selagi dia Muslim dan sholat, jangankan Pak Maruf dan Pak Jokowi masih sholat, walaupun Jokowinya salah-salah Al-Fatihah. Apa tengok? Nah, itu patah kawan, itu tak bisa dipenjarakan, itu patah. Ambo ini bekas kafir, dulu Ambo jadi Islam. Supi saja imam tarawih bisa, insya Allah bisa. Makhluknya bisa. Ini, mudah-mudahan nanti bapak terhibur malam ini. Ramadan kali ini, hati-hati kita doakan terus, ya, supaya umat Islam ini bersatu. Amin ya Rabbal. Partai-partai Islam bersatu, Pak Jokowi dan Pak Maruf semakin tegas dalam prinsip, gak mau dengar para pemimpin. Dan munafiat-munafiat yang di kiri kanan ini kita singkir semuanya. Panggilan ini tersingkir. Begitu turun Pak Jokowi dan Pak Maruf menyisakan legasi yang baik bagi masyarakat. Karena kalau tidak, yang akan korban nanti Pak Jokowi dan Pak Maruf. Islam di Indonesia ini tidak bisa dikalahkan. Entah umat Islam melawan atau tidak, susah dikalahkan, sulit dikalahkan. Karena kita mayoritas. Ini seperti menembak pohon beringin. Bukan pohon beringin, pohon yang saya lihat tadi. Pohon apa yang di tengah jalan sini? Basah sekali. Apa ya? Seperti ini karena dia mencari. Pohon apa ini? Bapak besok pagi beli silet, Bapak potong tumbangkan pohon itu pakai silet. Kira-kira begitulah untuk mengadakan Islam di Indo. Ini yang begitu licik saja kalah, apalagi cuma ini yang terlalu jelas. Ya, cuman kita tetap waspada. Siapa tahu Ambo sampaikan begini, yang bahasa Ambo maksudkan yang PKI kemudian itu ada di dalam. Mampus kalau ada. Tidak langsung itu, Pak. Ya. Dan kalau tidak senang, tunggu aja Ambo pulang, baru kita hantam. Jadi mesti disampaikan yang begitu. Tidak usah disadarkan, didoakan. Bila perlu kalau kau berkehendak ya Allah di bulan yang penuh barokah ini, doa wadawatul musafir, wadawatul mazlum, doa musafir dan doa orang teraniaya. Habib itu teraniaya. Dia berdoa, hilang balongan pecah, kapal selam hilang, apalagi NTT, Jawa Tengah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah mewanti-wanti bulan depan hati-hati ada bencana yang lebih besar. Artinya bukan menakuti dua raja ini, Jokowi dan Pak Maruf. Tolong dibebaskan Habib Rizik, terutama Pak Mahfud MD, Menkopol Hukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Antum yang boleh bertanggung jawab Pak Mahfud. Tolong bebaskan Habib Rizik. Ini kan YouTube ini. Itu nanti disebarkan. Jangan disensor-sensor. Semua yang telah diserahkan kepada semua dikasih masuk. Nggak bisa begitu Pak Ustaz. Anda bisa takut-takut. Ya, supaya Pak Jokowi turun. Pak Jokowi memberikan legasi kesan yang baik, pemimpin yang berikutnya, insya Allah
munafik ini. Kemana kau lari? Ya, apa masih di Indonesia? Tapi yang namanya munafik pasti tidak lagi ya. Karena memang lidahnya. Saya masih ingat dulu waktu Mokhtar Ngabalin katakan tidak cocok negara ini dipimpin oleh pemimpin yang kurang gizi. Ditujukan kepada Pak Jokowi. Tidak ada di YouTube ini. Ya, kalau saran saya, ini orang ini sok pintar tapi retorikanya dangkal sekali. Makanya dia berdebat memang nggak boleh jadi politikus, paling cocok kalau jadi diplomat juga bahasanya paling cocok kalau jadi itu camat atau itu atau apa. Insya Allah. Oh, ini kan Yahudi, jadi udah cuma kami nggak mau sampai kapanpun nggak mau jadi politikus. Insya Allah, saya pribadi dan istri hanya mengurus umat di desa-desa. Sudah nggak gila, saya sudah biasa dengan orang saya. Lihatnya begitu, itu orang yang miskin dulu lalu merasakan kesenangan sehingga lupa neraka. Kalau saya sudah pernah hidup senang, nggak mau. Yang saya jaga, yang saya sampai itu nikmat kami sekeluarga, lalu keikhlasan berdakwah umat terberkati. Alhamdulillah, di mana-mana umat menyambut dengan senang hati. Dan doakan kami Bapak biar kami tetap sehat. Dan beberapa hari ini saya masih ada di Kota Padang 2-3 hari ke depan, tanggal 27 sebenarnya sampai tanggal 5 Mei. Tapi mengingat saya berubah di Jakarta, akhir dan bulan Mei ada lagi di Kota Padang. Jadwal saya di Kota Padang nanti 29 sampai 5 Juni. Mudah-mudahan bisa ngisi khutbah di sini. Khutbah Jumat atau kebiasaan. Nanti kita bikin yang lebih besar lagi. Dalam tema alami. Kalau saya masih hidup, belum mati ya. Insya Allah. Karena yang paling pasti dengan kita ini adalah kematian. Ya, makanya doakan saya dan bantu saya dalam berdakwah. Ini ada buku saya, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, dan judul yang kedua, Munafik. Inilah yang membantu perjalanan dakwah kami. Kami tidak punya manajemen dan kami juga tidak pernah berharap kepada masjid. Tapi kalau sudah disiapkan, apa boleh buat? Ya, tidak punya manajemen. Tapi kalau sudah disiapkan, apa boleh buat? Ya, saya pakai mobil keliling Indonesia. Naik pesawat sakit tulang belakang. Apalagi pakai Niko begini, apa itu? Pakai. Itu sejak dari awal saya sudah ngomong itu. Saya tidak mau pakai. Kalau saya pakai kerongkoni Pak. Jadi saya memang tak mau pakai. Pernah urusan uang di bank, disuruh security pakai. Saya bilang tidak usah. Berat dia tidak berurusan daripada saya pakai. Karena saya orang yang sudah bilang tidak mau pakai. Jadi walaupun ditembak mati tidak mau pakai saya. Ya, karena nanti urusan tidak jadi, nggak apa-apa. Yang penting jangan melangkahi ucapan kita. Karena pemimpin kita itu terbiasa ludah di kita depan. Itu tidak boleh. Sebagai pendakwah itu harus dipegang sampai masuk ke liang kubur. Bicara A sampai ke kubur A. Jadi jamaah, saya dan keluarga tak pernah ketambahan anggota dalam berdakwah. Kami bertikung. Saya, bini dan anak. Dari dulu saya bawa istri. Dari dulu saya dengan anak. Karena perjuangan kami bukan untuk organisasi Islam. Perjuangan kami untuk Islam. Mempersatukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi siapa yang berminat melihat biodata kami dengan jelas dan kepalsuan Bible Kristen ada di mobil saya. Silakan diubah. Mungkin tinggal berapa biji sisa dari perjalanan kami. Itulah yang kami bawa untuk membantu perjalanan dakwah kami. Karena mobil saya ini pernah ditaruh air wudhu, begitu starter tak bisa hidup. Rumah-rumahnya pakai solar. Nah, kalau pakai solar orangnya mesti Islam melarang tangan di bawah, tangan di atas lebih. Mu'alaf kan datang ke masjid minta-minta, yang datang ini bukan mu'alaf, muhuk tadi, orang yang mendapat petunjuk. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini juga mau sahur, saya juga mau sahur dengan istri. Tadi saya buka puasa memang sudah tahu saya dapat buka puasa terbaik, ikan bakar Khotib Sulaiman. Baru tadi saya tahu, rupa-rupanya beberapa hari coba tahu di sini. Wah, betul-betul seperti Tanjung Priok tadi. Ikan bakar, pondok ikan bakar Khotib Sulaiman. Tempatnya paling subur. Supaya kalau ada cebong serang, tampak. Ini bagaimana kelahi terus ini. Itulah semula yang saya ajak berkelahi, karena ketakutan itu ada merasa sama sekali. Jadi Bapak, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan jumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat, penuh dengan berkah, limpahan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bidzikrillah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.